Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inti Tublik, NIM K1A120177. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang korupsi upaya pemberantasannya. Dalam Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Machtsstaat. Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dan kehidupan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial yang negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sedang menjadi perbincangan dewasa ini adalah korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Karena lambat laut perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Hal ini karena banyak perilaku korupsi diputus bebas, ringannya pidana yang dijatuhkan oleh sebanding dengan perbuatan atau kerugian. Tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena perilaku menggunakan peralatan dan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembahasan pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Karena dalam kenyataan adanya korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifikan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Pengertian tindak pidana korupsi. Korupsi secara harfiah merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Secara harfiah, korupsi mempunyai pengertian yang luas. Pertama, penyelewengan atau penggelapan atau uang negara atau perusahaan.
untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kedua, memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dapat digosok melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi dalam kamus hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat 1. Menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. Negara pidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah 1. Melawan hukum, 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian secara melawan hukum dalam pasal tersebut adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun melawan hukum dalam arti material, iaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Di samping itu, kata dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahawa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, iaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur bahawa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun yang paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menurut pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah 1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 2. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan. 3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baiklah, presentasi ini akan disambung oleh saudara kita Mario.